Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar dari kiai kita Profesor Dr. Kiai Haji Syekhul Hadi Permono dan Profesor Dr. Kiai Haji Faisal Haq. Yang saya hormati yayasan dan takmir masjid, para kiai, para sesepuh, dan yang terhormat yang baru saja kita dengarkan sambutan dan testimoni yang disampaikan oleh rektor kita, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, sekarang menjadi imam besar Masjid Nasional Al-Akbar, juga ketua Yayasan Pendidikan Khadijah, apalagi itu? Nggih, guru besar di Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Amanatul Ummah. Ibu-ibu sekalian, halo. Oh, ini kelihatan kalau calon penghuni surga ini. Putih-putih, enggak boleh orang masuk surga enggak putih itu. Bapak-bapak sekalian yang sangat saya muliakan, tadi disebut tentang dua kiai besar kita itu. Saya tidak semendetail yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ridwan Nasir, karena beliau itu memang pernah diajar langsung oleh Pak Profesor Dr. Syekhul Hadi Permono. Kalau saya ini tidak langsung, tetapi setiap makan siang dulu sama-sama mengajar di Perguruan Tinggi Pak Yai As'ad Situbondo. Nah, itu Asem Bagus ya. Jadi kalau makan siang itu bersama-sama, tapi kamarnya beda. Karena beliau itu lebih tua ya, saya waktu makan ya maunya banyak tapi terbatas, enggak. Malu lah gitu. Sorong ini sorong. Mau ngambil yang aduh ini guru saya. Nah di situ ada diskusi-diskusi. Gitu. Saya tanya, kemudian beliau jawab, dan beliau yang menguji saya untuk S2 saya. Saya tidak bisa profesor kalau tidak melalui S2, dan berarti Pak Profesor Kiai Haji Syekhul Hadi Permono ini adalah juga yang mengantarkan saya menjadi profesor. Buku beliau yang banyak saya kutip adalah buku tentang haji, Kalau Pak Profesor Dr. Kiai Haji Faisal Haq itu memang kakak kelas ya, kakak kelas. Jadi akrab saya, akrab. Malam-malam jam 2 malam seringkali saya tanya, karena beliau ini ahli perbandingan mazhab. Perbandingan mazhab itu menguasai itu. Sampai saya katakan tuh Pak Yai Faisal Haq itu ya, bangun belum cuci muka, soto gak sadar, takonono fikih, saya jawab. Iya betul. Bangun dari tidur ya terus merem-merem ini ya, terus geliang-geliang, takonono iki menurut mazhab Syafi'i apa, mazhab Hambali apa, bisa jawab. Itu hebatnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada dua tokoh besar ini.
Ibu, saya tanya Bu, siapa yang hidupnya lebih terarah ya, lebih terarah, pokoknya ya berubahlah setelah mengikuti buku atau kajian antara atau udah dua orang itu, angkat tangan. Ini yang baju hitam. Ibu, saya beri buku saya ya. Saya beri buku Tafhim Surat Yasin, penyemangat kehidupan. Pokoknya hidup harus semangat kalau membaca surat Yasin. Lalu penikmat kematian. Jadi yang nerima buku ini harus diberitahu mati itu seneng. Judulnya penikmat kematian kok. Tak jadi nerima ya. Terus pun Ibu tasik kerso. Panitia kasihkan. Nggih. Beri kemauan. Nggih. Nggih. Ini kan iku lho, nggih. Loh, sampean ya seneng mati ta? Nggih. Jadi buku ini, terima kasih. Saya mempelajari surah Yasin itu agak lama dan banyak yang menyemangati hidup kita ini, Bapak sekalian. Jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati. Di dalam buku ini ada tulisan wasyamsu tajri. Masya Allah, ini jamaahnya ya Faisal. Turun tak sebut itu terus no. Ya Allah, luar biasa. Bapak-bapak kok gak sepiro semangat nih Pak? Sama mari dijendul bojo sampean ta. Wasyamsu tajri li mustaqarrillah. Matahari itu berputar, gitu. Kok perlu sampean? Hah? Jere sapa? Ya jadi Al-Quran toh wasyamsu tajri mustaqir. Padahal matahari ini Bu, matahari itu beratnya sekian puluh juta lebih besar dari bumi, lebih berat. Itu diputer Gusti Allah ngerti. Allah Maha Kuasa memutar matahari apa enggak? Saya tanya yang keras. Betul? Lah wong memutar matahari sebesar itu saja gampang, apalagi ngerubah sampai nasari loro dadi waras. Kok aja pesimis. Asale melarat dadi sugih. Iya toh, gampang. Sugih dadi melarat. Ini penyemangat. Yang kedua di buku ini saya tulis ada kata-kata begini. Ulangi saya ya semuanya ya. Hidup pasti berakhir. Kurang semangat. Pastikan pahala terus mengalir. Artinya hidup ini pasti berakhir, gitu. Sing ayu ya. Aja matek kok sampean. Iki kudu Banten, Pak. Matek ya. Ayu ya. Gitu. Gak sepiro ayu ya. Pelawak ya. Sing seneng ya. Apa mana sing mecu? Jelas. Gitu. Jadi hidup ini pasti berakhir, Pak. Subhanallah, saya kemarin itu periksa mata ke dokter, itu dokternya itu senior, tua dan hebat. Tapi barang buka mata saya kok ngedederin, gini, bergetarnya tuh. Bergetarnya tangannya, Pak. Soal wis tua.
Wis tuwa soalé. Kula mikir ngeten, Pak. Sak hebat-hebatnya orang itu ternyata ya ada akhirnya. Nggih toh? Yang kedua, saya tulis di buku ini juga. Kita pasti suatu saat mati. Ayo. Ayo, Pak. Kita pasti suatu saat mati. Ayo. Pastikan mesin pencetak pahala tak akan berhenti. Itu terjemahan syarah dari tafhim dari inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang maha kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Kamilah yang maha kuasa menghidupkan namanya orang yang sudah mati. Kok gak terang? Kamilah yang maha kuasa menghidupkan orang yang mati. Dari wafat terus hidup. Kamilah yang maha kuasa menghidupkan namanya orang yang sudah sekarang ini loh, Pak. Abah Faisal sampun kundur, Abah Syekh Hadi Permono nggih sampun tilar, tapi namanya kita sebut terus. Ini namanya orangnya sudah meninggal tapi namanya hidup. Beliau sudah berakhir hidupnya tapi pahalanya terus. Ayo, siapa sing iso ngapal loro mau tak kayak buku mana? Sakit sampai. Ayo coba sampai terus banget. Loh, bukan itu. Sing niku lho, sing loro niku hidup pasti berakhir, terus kemudian ojo sama-sama niku soleh ngono lho. Oh diminta iku. Lah sama wedi mati ini. Nggih. Ayo siapa yang bisa? Semua ini, buku ini saya berikan ini bukan atas nama saya. Saya atas namakan dua orang yang kita kenang ini. Supaya terus mengalir. Karena buku ini saya tulis karena dari pikiran-pikiran beliau. Sakit. Jenengan sakit, Bu? Ini loh, Pak, hidup pasti berakhir, pahala terus berlanjut. Gak apa-apa, salah gak apa-apa, yang penting wani gitu. Wes, ini kan kayak buku, ini. Iya, gak apa-apa, wes. Oh, gak ujian kok ya. Ini loh, salawat Nabi. Monggo. Niki. Nggih, mangke mawon. Mangke mawon. Bapak Ibu sekalian. Tadi disebut tentang oleh Pak Kiai kita, Pak Profesor Dr. Ridwan Nasir tadi, beliau itu ikhlas. Betul. Saya saksinya. Wes, nggak perlu saya ceritakan. Saya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa beliau itu ikhlas. Orang ikhlas itu, Bu, Bapak sekalian ya, seperti akar. Apa? Akar. Bahasa Jawanya apa? Oyot. Oke. Seperti akar nih. Akar itu di dalam tanah, gitu? Di dalam tanah. Lalu akar ini siang malam pekerjaannya apa? Nyedot banyu, nyedot apa saja yang dibutuhkan untuk pohonnya, untuk rantingnya, untuk cabangnya, untuk bunganya, untuk buahnya. Paham? Berarti tidak akan ada buah kalau tidak ada
Tidak ada daun yang rindang kalau tidak ada. Tapi Pak, sampean mlebu taman kono woh napa niku lho, mangga gandul-gandul napa? Insyaallah. Apa? Bergelantungan. Sampai wonten sirat dep dep dep. Sampeyan nyebut napa? Sing sampean sebut napa? Wah, woirek. Gitu? Woirek. Masya Allah. Ndak ada Pak orang itu nyebut oh oyoti rek. Woi itu akar ndak pernah protes Pak, sekalipun seumur hidupnya itu ndak pernah disebut. Paham? Itu oyot. Jadilah akar. Ya Allah. Ono lembaga-lembaga kono iku ya berjasa terus gak disebut. Terus ngene. Gak perlu iku. Picek motone iku. Gitu. Berarti dia bukan akar. Tidak ikhlas, gitu. Nah, beliau berdua itu ikhlas. Ya Allah, itu akar. Wonten malih sing contoh yang ikhlas niku nggih. Dulu itu ada orang namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, itu panglima perang, ototnya gede, besar, nek pidato niku Pak menggelegar, wah wis top wis pokok. Dan itu yang paling ditakuti orang. Tapi ternyata gak iso ngelangi Pak, gak bisa renang, gak iso renang. Jadi setiap orang itu Pak, sehebat-hebatnya orang itu ada kelemahannya. Suatu saat tentara yang hebat tadi itu Pak ya, mencoba berlibur di pantai di Persia. Mana? Daerah pundi ini? Guys, anu putih sepanjang nggih. Karangpilang. Pengajian wis tuwek-tuwek wis. Wong Persia jadi Karangpilang harus panjang. Nggih Bu, guyon. Suatu saat berlibur, ombak datang nyeret dia ke lautan. Gak iso renang. Kira-kira apa Pak? Tenggelam, kelelep. Sampean oleh nrejemano sembarang karo Jawa kecuali siji, muka. Kecuali ini wajah sama terjemahan apa? Rai. Ono sing kebangetan. Iki apa dapur ya kurang. Dadi dapurmu gitu. Wong Surabaya kene ngomong. Pistol gombyo, macam-macam. Tenggelam. Ternyata Pak ada orang yang menolong. Pak. Sampai orang itu tidak jadi tenggelam. Terus kali panglima ini ngeten, kon njaluk apa tak turuti.
karena nyawaku ini engkau yang engkau selamatkan. Jaluk apa tak turuti. Sampeyan iku sapa? Lho kon karo aku lah. Gitu. Jaluk apa tak turuti. Akhirnya apa? Saya minta satu saja. Tolong seumur hidup Bapak jangan sekali-kali menyebut bahwa saya pernah menyelamatkan Bapak. Rahasia yaitu ikhlas. Nek njaluk di foto, nggih. Njaluk di foto, kalau di share, nggih. Iku gak berarti gak sealiran itu. Kula mboten njaluk foto lho, Bu. Dipoto. Nggih. Tapi kula seneng. Padha ae ya. Padha ae. Mosok padha Bu sampean. Nggih? Ikhlas. Nah, ikhlas itu melahirkan, jadi kan saya beritahu, keikhlasan itu akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Kula wacana surat Ibrahim nggih, surat 23, 24, 25. Sampai galai. Sinten sing wis ketemu? Sing ketemu, wonten handphone niku lho. Oh sampean? Nggih pun. Kula kaya hadiah buku sampean, nggih. Wis iki kula niati ini adalah sedekahnya dua kiai besar yang kita peringati hari ini. Karena saya tulis ini buku terapi ini juga seringkali konsultasi pada beliau. Nggih, niki. Mangke jangan pundut nggih. Pun. Sampeyan waca. Arabe. Rasakno. Surat Ibrahim 23. Wa udkhilal niku lho, nggih. Nah, sampean kalah dhisik sih, enggak mau. Alhamdulillah, saya itu bedanya jamaahnya Pak Profesor Syekhul Hadi Permono dan Profesor Faisal Haq itu rata-rata bisa baca yang dari kanan. Itu. Biasa. Kalau yang lain itu tidak mesti, kadang-kadang yang dari kiri. Kalau paringi buku ini. Ayo sama-sama dibaca, dibuka nih nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha bi'izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Cukup. Orang-orang yang beriman, Pak Yai Faisal dengan Pak Yai Syekhul Hadi ini orang beriman apa betul? Wa amilus sholihati, melakukan kebaikan-kebaikan apa betul? Karena beliau berdua itu adalah ya iman, ya berbuat baik, maka di situ dipastikan
dimasukkan ke surga khalidina fiha, selamanya, biizni rabbihim, karena atas izinnya Gusti Allah, tahiyyatuhum fiha salam. Di dalam surga itu ndak ada ngomong sing elek-elek, ngomong ini sing enak-enak. Tahiyyatuhum fiha salam. Oke, ya niku. Jadi berarti dua orang yang kita kholi ini adalah orang-orang yang dimasukkan ke surga selamanya. Pak Yai Syaikul Hadi Purmono itu wafatnya di mana? Ibu tahu enggak? Di kota mana? Lah alamatnya lah. Wafatnya itu. Loh, wafatnya kan di Jakarta toh? Di Jakarta, Bu. Dan di Jakarta itu dalam keadaan sujud, bukan berenang. Ya Pak, orang beriman melakukan yang baik waktu sujud. Pak Yai Faisal itu wafatnya pada masa apa? Syahid. Syahid. Mengapa kok tidak diwafatkan nunggu nanti yang lain? Sebab nanti kalau yang lain tidak mesti syahid. Itu sudah pilihannya Allah. Jenengan seneng kalau dua orang itu? Seneng? Sampai tidak nopo. Almar'u, ayo. Ma'a man ahabba. Almar'u ma'a man ahabba. Mana? Ayo. Itu dawuh Kanjeng Nabi, Bu. Ceritanya ada orang itu begini. Nabi, kapan kiamat itu? Jadi Kanjeng Nabi, cek wani-wani ini kon takon kiamat bareng. Kon mesti persiapan ta? Kon mesti persiapan ta? Nggih derek. Nah persiapanmu apa? Nggih kula mak seneng Kanjeng Nabi mawon. Iku tok. Nggih. Terus Kanjeng Nabi rungokno. Almar'u ma'a man ahabba. Menungso iku besok dilebokno swarga dengan orang yang dicintai. Panjenengan seneng kali Pak Syaikul Hadi Purmono, seneng kali Pak Yai Faisal, berarti jenengan besok mlebu swarga bareng-bareng. Alhamdulillah. Gelem sampean? Nek kali kula wis ngene iki tak marene acara marek wis. Opo iki? Nggih ta? Masyaallah. Almar'u ma'aman ahabba. Terus lanjutnya ayat itu berbunyi, ayo sama-sama semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Keikhlasan beliau, ilmu beliau itu berkembang terus sampai disebut tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzin rabbiha. Orang yang melakukan sesuatu yang pahalanya terus mengalir tadi itu, syajaratin thayyibah, pohon yang bagus itu apa? Ya kurma. Kurma itu akarnya ke dalam, hari panas, hari dingin tetap buah. Musim panas, musim dingin tetap buah. Beliau sudah wafat, ya sudah, ininya berjalan terus ilmunya. Berapa banyak profesor yang dilahirkan oleh dua beliau itu.
luar biasa. Nek kula niki di profesorno kali Pak Profesor Ridwan Nasir. Dadi kula niki dikeken napa-napa mawon ngeten. Saestu. Wingi dielingno. Minggu nek kono ijin. Sopan belas. Tapi alhamdulillah beliau itu orang baik, alhamdulillah. Panjang umur kayak itu dia. Tapi aja wedi mati ya. Nah, tak takoni nggih, malaikat mungkar nangkir itu wedi enggak karo profesor? Sampeyan yang pundi? Bu, ini lho. Sampeyan yang pundi? Kebonsari, alhamdulillah. Pengajian wonten mriki pun pinten tahun? Lagi pinten tahun? Mulai untuk pepek sampai gogang. Gitu? Mulai ganggu teken sampai teken. Nggih, leres Bu. Dereng tekenan. Ya alhamdulillah. Dereng. Alhamdulillah. Ya Allah. Pun sampean kula keparingi buku. Sampean duwe anak? Cucu ada. Bojo? Nek sing ditakoni bojo, nek wis tuwa ngene terus sampean curiga opo? Nek sik kinclong-kinclong ngomongin sapa? Lah iku koyo ngene. Aja ngomong peyok kok sampean iku. Bahasa aku bencari. Kalau paringi buku niki Bu, sukses belajar melalui terapi sholat. Niki supados anak jenengan kados Profesor Ridwan Nasir, kados Profesor Syekhul Hadi Purmono, kados Profesor Syekhul Faisal Haq. Niki, nggih, pun mangke mawon jangan mundur. Karena buku ini saya tulis juga pernah konsultasi Pak. Saya kalau tanya Pak Faisal itu ya, Ustaz, saya mencarikan apa hadis yang tentang ini. Saya kalau dari nemokno, gampang kuwi. Engko tak kirim. Bener. Nek gak profesor ya, apa ya? Profesor langsung. Cuma pikunan. Pikun. Kula wingi iki nggih. Subuh menjelang subuh kula nggih nyeplok gawe mie terus manasno sayur ngoten. Terus bojo kula kalau tak tangi sahur. Lho Mas, iki dina apa Mas? Iki Sabtu Mas. Iki dudu Senin, ngono ta? Ya. Dadi kula niku wis pekun. Tapi masih kula pekun koyo sampean. Ngitung dhuwit gak tau keliru lho. Nggih to? Ana sing ngaji sirin, ngaji kok mboten terang ngeten kok. Bareng tak kei dhuwit sing abang pira iki? 100.000. Dadi nek Quran blerek. Nek dhuwit wong sing kaya ngono iku nggih, iku nek mati gak iso merem, iku usap panenge merem dhewe. Nah, oleh karena itu malaikat itu tidak akan minder dengan pengusaha besar, tidak minder dengan calon presiden, apalagi wakil presiden yang nggak jadi. Tidak minder sama sekali. Dan Bapak Ibu tidak perlu susah. Sebab di ayat yang 20, 24, 25, 26, 27 itu ada kata-kata yang menghibur, Pak. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah itu Pak. Besok itu ketika orang itu ditanya profesor enggak profesor, pikunan kok gak pikunan, itu besok yang jawab marabbuka, siapa pangeranmu itu bukan jenengan.
itu yutsabbitullahu alladzina amanu bil qouli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Besok itu yang menjawab itu adalah imannya. Paham toh? Aja susah. Aku pikunan ngene. Aku pernah ditakoni ya opo ya? Mboten. Terus wedi, terus mutu kopi man buka. Terus dilaminate gitu. Terus diselip nang kene. Mboten perlu. Karena iman kita yang otomatis sallallahu asyraqal qattu ya wajah sururi sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra'a wajah ya karimal walidaini hauduka safil mubarak bilduna yauman nusyuri sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya mar'a wajhaka ya Sa'ad. Nggih. Kula niki nek nyawang wajah Yai Faisal niku nggih. Guyune niku. Dikai mangan opo ngoten mau. Nyemangat saestu. Nyemangat. Nggih ta? Nggih. Nyemangat saestu. Kula niki lho Pak, wonten Situ Bondo niku panganane kula pun eling, mesti tempe goreng, terus ati goreng, terus niku ayam goreng kali sambel tomat mentah, tomat sing ijo-ijo, tomat ijo-ijo niku kali terasi. Ngoten niku ya Allah, Pak Yai Syekhul Hadi niku nggih mangan iki lahap subhanallah. Kula sakjane kepengin tapi kapan njupuk pucuke tok. Jadi gimana? Pak Syekh Hadi ki humor ini lho, Pak Syekh Hadi niku nggih to? Humor. Seneng guyon. Langit niku seperti Rasulullah, marra'a wajhaka yas'ad. Ya Rasulullah, engkau itu wajahmu kalau dilihat orang itu, kalau orang itu susah jadi seneng, hilang kesusahannya. Nek ana wong loro itu tidak seberapa sakit kalau melihat wajah Rasulullah itu, terhibur. Sama yang ngoten Bu nggih.
sampean niku nek saged nggih ana wong lara nyawang wajah sampean, ayo wajah sampean cara Jawa no, ayo. Apa? Raimu ngoten nggih. Makane pas ngomong hati-hati, kabeh oleh sesulian iki cuci. Sampean nek saged nggih wajah jenengan niku nek ketemu wong asale susah, ketok dadi gak duwe utang iso lali. Ya Allah, loro nyawang jenengan niku Pak, terus gak sepiro loro. Ojo sampai dadi nang kebalikannya. Ojo dadi wong iku asale waras gara-gara ngomongmu dadi nek cara Jawa asale waras gara-gara gitu. Masjid iku biyen yo anteng-anteng ae gara-gara usrep gitu. Wonten apa mboten tiyang loro gara-gara ngomongane tiyang? Sinten? Pundi tiyange? Kula kae dhuwit. Lho, sampean ndadekne loro wong? Mboten to, mboten. Para hadirin kang kula mulyakaken niki sampun siang nggih. Cukup nggih? Cukup nggih? Terus balas ngoten nggih. Mundur terus sama nang baku ki sopir kaya. Sing niki kantun 3 niki kula paringaken takmir masjid mriki kangge ini tabim surat Yasin, berbagi damai melalui sholawat Nabi dan terapi salat bahagia. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih kepada panitia, keluarga besar. Saya diberi kehormatan untuk ikut merayakan, mengenang wafatnya 2 tokoh besar kita. Terima kasih pada takmir, yayasan dan semuanya. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu sekalian ada di sini. Mudah-mudahan kedatangan Bapak Ibu sekalian dicatat sebagai pahala oleh Allah SWT. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum. Ya Allah, ampunilah mereka berdua, ampunilah seluruh guru-guru kami, ampunilah seluruh orang tua kami, keluarga kami yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan kuburannya lebih indah dari rumahnya di dunia. Ya Allah, jadikan sholawat Nabi yang dibaca selama hidupnya menjadikan Rasulullah datang setiap saat kepadanya. Ya Allah, jadikan setiap huruf Al-Quran yang dibaca selama hidupnya, yang diajarkan selama hidupnya, ya Allah, menjadi cahaya, menjadi rahmat sepanjang dalam kuburnya, dan juga menjadi cahaya untuk menyeberangi Shiratal Mustaqim sampai ke surga. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengenang wafatnya 2 tokoh kita ini, ya Allah, jadikan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama 2 tokoh kita yang kita kholi ini, ya Allah, dan jadikan kami akhlaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, tambahkan keimanan dan akhlak kepada kami, karena itulah yang paling mahal yang kami miliki.
wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, bimbinglah kami dalam menjalani kehidupan ini, karena ini masa yang harus kami lewati. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Selamatkan akhirat kami, karena itu yang pasti kami jalani. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, jadikan kami setiap hari selalu bertambah iman dan akhlak kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kami wafat dalam keadaan tidak punya dosa. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami memiliki ibadah yang pantas kami persembahkan kepadamu. Jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami Engkau bebaskan dari semua dosa kami. Ya Allah, jangan jadikan sholawat Nabi pada siang hari ini ya Allah, jangan jadikan sebagai sholawat yang terakhir dalam perjalanan hidup kami. Tetapi jika Engkau menghendaki bahwa ini pertemuan terakhir dan sholawat Nabi yang terakhir, tidak apa-apalah ya Allah, kami ridho asalkan Engkau ganti dengan perjumpaan kami dengan Rasulullah di surga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.